Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 2 hari kemarin. Nah, hari ini menjadi hari ketiga dalam bulan suci Ramadan. Nah, seperti biasa untuk ngabuburit ini kita akan membahas lagi dengan Ustaz Ansori tentang perihal keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Nah, salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan ini yang tidak ada di bulan-bulan lainnya, yaitu setiap bulan suci Ramadan kita akan dipertemukan dengan namanya sholat tarawih. Nah, bagaimana tentang sholat tarawih ini? Makanya kita akan membahasnya lebih lanjut, membahasnya lebih dalam dengan Ustadz kita, yaitunya Ustadz Ahmad Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nih Ustadz, kita udah masuk ke puasa ketiga sekarang nih. Nah, seperti biasa Ustadz dalam menjalankan ngabuburit nih, menunggu waktu berbuka puasa, kita akan membahas sedikit tentang keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan. Dan subtema kita pada sore hari ini yaitu tentang sholat tarawih ini, Ustadz. Sholat tarawih. Nah, jadi bagaimana nih menurut Ustadz tentang sholat tarawih dan keutamaan sholat tarawih dan kelebihan sholat tarawih itu? Seperti biasa Ustadz, kultum 7 menit waktu Raffi berikan Ustadz, dan kita persilakan kepada Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para penonton atau yang memeriksalah di channel Temu Tamu yang sangat saya hormati. Puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ketiga dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah kali ini, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah. Ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini, hendaknya mulai dari awal sampai akhir nanti bulan Ramadan, hendaknya Allah ridho dengan bulan Ramadan yang kita laksanakan ini. Selawat beriring salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seizin Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, kesehatan oleh Allah, sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa tahun 2025 kali ini. Baiklah, seketika kita bicara masalah ibadah puasa kembali. Banyak keutamaan dari ibadah-ibadah puasa ini. Sangat banyak. Ada yang mengatakan ibadah Ramadan ini dengan tujuan la'allakum tattaqun, mendapatkan titel takwa. Tapi yang harus kita ingat, saudara Raffi dan kita yang bersama, mencapai titel takwa itu bukan dilihat seketika di bulan Ramadannya. Kalau di bulan Ramadan, kita ya jujur aja, ibadah banyak. Semuanya kita rajin. Tapi aplikasi penataran yang diadakan di Ramadan 1 bulan ini, apakah punya dampak nantinya di luar bulan suci Ramadan? Jadi kalau dikaji-kaji kali, keutamaan ibadah Ramadan itu banyak. Sekarang kita bahas salah satunya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menegakkan malam bulan suci Ramadan baik dengan iman maupun dengan perhitungan, Allah akan ampuni dosanya. Salah satunya apa? Salat sunat tarawih. Yang dikatakan oleh saudara Raffi tadi memang di bulan-bulan lain tidak ada. Tidak ada salat sunat tarawih ini, tidak ada. Tapi
seketika di bulan Ramadan ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan salat tarawih itu salatul lail, salat malam. Tapi kalau kita lihat pembahasan tarawih itu artinya sebenarnya istirahat. Bisa diartikan tarawih itu santai. Nah, jadi terkadang umat kita mengerjakan sholat sunat tarawih baik yang 8 rakaat maupun yang 20 rakaat. Terkadang itu terlampau kencang. Nah, terlampau kencang dia mengerjakannya. Dia dalam arti kata, apa yang mau dikejar? Apa yang mau dikejar? Contoh sajalah. Seketika kita duduk antara dua sujud dari salat sunat tarawih atau salat yang lain lah. Salat fardu sajalah. Kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Itu semuanya doa. Kalau memang itu doa, berarti kita meminta kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah timbul satu permasalahan lagi. Tentu kita harus baik. Tentu kita harus sopan. Tentu harus jelas. Kalau misalnya salat sunat tarawihnya, maaf saudara Rafi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana cara membacanya? Kita bisa renungkan itu. Bagaimana cara membacanya seperti itu? Jadi makanya bagi seorang imam, hendaknya dianjurkan bagi seorang imam itu juga harus mengerti bahwasannya membaca bacaan doa yang dalam sholat, terutama walaupun itu sholat sunat tarawih, hendaknya ya udah sederhana saja, tidak usah terlampau kencang. Nah, jadi sidang jemaah atau kita pemirsa tamu-tamu, seketika kita kerjakan amal ibadah, terutama di bulan Ramadan ini, semuanya punya keutamaan yang sangat luar biasa. Malah kalau ada dalam satu hadis itu diterangkan malam pertama tarawih keuntungannya ini, malam kedua keuntungannya ini. Itu jelas sampai 30 malam ada keuntungan dari salat sunat tarawih. Cuman yang paling intinya adalah mengagungkan Allah di sini. Tidak ada lebih daripada itu. Kita ini hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi, walaupun apapun macam ragamnya hari ini, salat sunat tarawih adalah salah satu dalam rangka mengagungkan ilahi Rabbi. Jadi mudah-mudahan. Jadi bukan hanya ibadah sunnah tarawih saja sebenarnya untuk menegakkan malam Ramadan ini, ada lagi yang kita kenal dengan tadarus Al-Quran. Nah, itu dia. Mungkin itu dulu untuk sementara saudara Rafi, karena sifat kita hanya kultum saja ini. Oke, makasih Ustadz. Rafi pengen bertanya seperti ini Ustadz. Sholat sunat tarawih itu kan ada yang 8, ada yang 18 tambah 3, 20, 21 dengan witir ya. Nah, perbedaan ini antara 8 yang 18 itu 20 ya. 20 itu bagaimana nih Ustaz? Oh ya, itu sama-sama ada hadisnya. Umar bin Khattab waktu itu mengatakan salat tarawih itu 20. Karena dia nampak Rasulullah salat lail. Aisyah nampak pula Rasulullah salat lail, salat tarawih itu 8 rakaat. Nah, jadi tidak ada permasalahan. Nggak ada permasalahan. Nah, cuman yang kedua, ada yang masalahnya 22 dan 44 ini. Ada yang 4 rakaat, ada yang 22 rakaat. Kalau dalam arti kata Ibnu Mas'ud, dalam hadisnya memang dia nampak Rasulullah itu 22. Sementara dari Aisyah istrinya, Rasulullah itu pernah mengerjakan salat 4-4. Jadi seketika ditanya oleh Rasulullah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau 4 rakaat salat apa ya? Engkau ikut aja. Jadi seperti itu. Dijawab oleh Rasul, engkau ikut aja. 4-4-3 ada, 2-2 ada. Walaupun pada hakikatnya salat sunnah itu kata Ibnu Mas'ud dalam hadisnya 2-2. Silakan. Satu lagi nih Ustaz. Kecenderungan masyarakat kita ini sekarang kan persoalannya sholat tarawih itu di awal-awal bulan suci Ramadan ini kan masjid atau musola ramai ini Ustaz.
Tapi menjelang ke akhir-akhir, mulai dari puasa yang ke-20 sampai habis, itu mulai sepi lagi musola dan masjid, Ustaz. Nah, kecenderungan orang kan berkata bahwasanya sholat tarawih ini tidak merupakan sholat wajib karena itu sholat sunnah. Jadi melaksanakan ya di awal-awal itu karena masih merasakan euforia bulan puasa nih, Ustaz. Makanya masih ramai masjid dan musola di dalam awal-awal bulan puasa. Tapi menjelang akhir menuju Idul Fitri, masjid dan musola mulai sepi lagi. Nah, ini bagaimana nih menurut Ustaz? Itulah Saudara Raffi, kemarin kami juga salah seorang pengurus masjid ini. Seketika awal Ramadan itu membludak, masyarakat membludak, masa membludak ini pergi sholat. Kami berpikir secara pengurus masjid kita kecil kali rasanya gitu. Ingin rasanya membangun masjid lebih besar. Rupanya apa kejadian? Di 15 hari setelah itu kami pun berpikir kembali, tidak usah lah gitu, tidak jadilah bangun masjid. Kenapa? Memang jamaahnya ada kurang. Sebenarnya kita salah di situ. Nah, kita salah. Sebenarnya hendaknya dengan akhir Ramadan itulah kita lebih untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Nah, itu kesalahan kita. Kadang kita hanya malam-malam pertama sampai 10 malam pertama itu Masya Allah. Nah, ya, sebenarnya itu Saudara Raffi, kita ini bagaimana ya, dikatakan nanti umat ini salah marah pula. Dalam arti kata, kita ini, ya itu yang kemarin dikaji. Ada puasa tuh orang awam, ada puasa itu khusus, ada yang khas bil khas kan. Jadi kalau yang khas bil khas itu melaksanakan ibadah Ramadan, insya Allah sampai akhir dia akan, sampai final pun dia akan tetap beramal beribadah kepada Allah, istiqomah dia. Nah itu dia. Oke. Terima kasih Ustaz. Berarti bahwasanya bulan suci Ramadan ini ada sholat sunat tarawih dan keutamaan dan manfaat sholat sunat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir itu udah diterangkan. Udah ada juga diterangkan. Dan perlu kita ingat pas malam-malam ganjil di menjelang akhir-akhir Ramadan itu, menjelang menuju Idul Fitri itu malam-malam yang sangat ditunggu-tunggu bagi para umat muslim, khususnya karena adanya malam Lailatul Qadar. Nah, malahan di penghujung inilah kita malah mulai berkurang. Itu intinya menuju masjid dan musola. Itu intinya. Jadi nanti akan ada di malam ke-17 lah, kita akan bicara masalah malam Lailatul Qadar tuh. Gitu. Nah, ya. Demikian Ustaz. Oke. Makasih Ustaz. Ada penutup nih Ustaz. Penutupnya hanya gini aja. Jangan kita kira seketika kita mengerjakan salat wajib itu kita dipastikan diterima oleh Allah. Tapi tolonglah ibadah sunnah adalah sebagai tambal bagi kita. Ya, penumbuk, nama bahasa kita nih. Penutup. Enggak penumbuk, istilahnya dalam arti kata kita tidak bisa meyakinkan bahwasanya dalam salat wajib itu kita khusyuk kali atau apa, tapi dalam arti kata salat-salat sunnah inilah yang akan membantu kita. Insya Allah amal ibadah Ramadan ini baik yang wajib maupun yang sunnah Allah terima hendaknya. Itu saja. Oke. Makasih Ustadz. Maka berakhirlah kultum kita pada sore hari ini. Dan saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunaikan berbuka puasa bagi daerah-daerah yang sudah menjalankan berbuka. Dan semoga di lain waktu dan di lain hari kita masih bisa juga berkumpul ngobrol seperti ini. Dan yang jelas marilah jalankan sholat tarawih dari awal mulai bulan suci Ramadan sampai akhir, karena akan ada keutamaan dan manfaat-manfaat, keunggulan yang akan kita dapatkan dengan menjalankan sholat tarawih. Walaupun tidak menjadi sholat wajib, tapi coba pikirkan bagi para saudara-saudara kita kaum muslimin bahwasanya sholat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini keutamaannya lebih banyak dan pahala-pahalanya berlipat ganda. Jadi jangan sebaiknya ditinggalkan sholat tarawih itu, dan jalankanlah sholat tarawih itu dari awal Ramadan sampai akhir. Terima kasih. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi